Sampah kian menarik dan santer untuk dibahas di Kabupaten Kerinci. Lantas, bagaimana konsep dan ide Hinha menjadi tindakan untuk dieksekusi? Berikut petikan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Baru, Neneng Susanti. Bagaimana Bu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah gitu di Kerinci? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persoalan sampah di Kabupaten Kerinci ini merupakan persoalan yang cukup complicated ya. Pada saat ini memang kita melihat dari peraturan yang sudah kita miliki, karena kita bergerak semuanya merujuk kepada aturan yang ada, mulai dari Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup, kemudian kita ada Perda nomor 9 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, dan saat ini juga kita sudah memiliki Perbuk pelimpahan sebagian kewenangan pengolahan sampah ke kecamatan. Nah, tentunya kita tidak berhenti di sana. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan audiensi dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup bersama Bapak Bupati untuk mendapatkan dukungan sarana prasarana pengolahan sampah, karena kondisi saat ini kita belum memiliki TPA, yang ada hanyalah IPST, instalasi pengolahan sampah terpadu. Nah, selain itu kita juga memohon dukungan kepada Pak Menteri, itu sudah kita sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan terkabulkan untuk fasilitasi untuk upgrade IPST menjadi TPA. Kemudian kita juga mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada di kecamatan. Saat ini kita ada 5 TPS 3R yang ada di kecamatan, sehingga TPS 3R ini bisa melakukan pengolahan sampah di kecamatannya sendiri. Nah, sehingga yang masuk ke IPST ataupun TPA ke depannya itu adalah residu, 15-20% residu. Kemudian kita juga ke depannya, karena saya baru dilantik pada tanggal 5 Februari 2026, baru 1 bulan lebih saya dilantik, sehingga saya punya PR yang sangat berat, sangat banyak. Nah, kami juga akan aktifkan para pendamping pengawas lapangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, untuk melakukan pembinaan ke kecamatan, kemudian desa, untuk melakukan kegiatan pilah sampah dari rumah. Mau sehebat apapun teknologi, tanpa dilakukan pilah sampah itu juga sama artinya tidak ada artinya seperti itu. Apalagi saat ini kondisi sarana prasarana untuk pengolahan sampah kita masih sangat minim, sehingga yang tepat saat ini adalah mendorong masyarakat rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Nah, kemudian untuk di tingkat kecamatan kita juga ada armada yang akan melakukan penjemputan sampah di titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, di sini juga ada pembagian tanggung jawab antara Dinas Lingkungan Hidup dan kecamatan. Untuk kecamatan yang 11 tadi, mereka bertanggung jawab terhadap persoalan sampah di kecamatannya. Nah, karena ini baru, tentulah kita tidak bisa memaksakan semua harus perfect seperti itu. Kita semua berproses. Nah, untuk di kecamatan yang tidak ada armadanya, ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi TPS-nya di Jalan Nasional. Nah, untuk di pasar-pasar tradisional, ini juga merupakan tanggung jawab kami untuk melakukan pengangkutan, dan kami juga sudah menyusun jadwal pengangkutan, sehingga sampah yang ada di balai ataupun pasar tradisional ini akan kita angkut ke lokasi IPST ataupun TPS 3R yang ada di kecamatan. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat, artinya bahwa persoalan sampah ini tidak hanya persoalan pemerintah, tetapi juga persoalan kita semua, mulai dari anak-anak, kemudian ibu rumah tangga, pelaku usaha, harus peduli dengan sampah yang kita hasilkan. Bayangkan setiap jiwa menghasilkan 0,5 kilogram sampah per harinya. Bayangkan berapa ratus ribu jiwa di penduduk Kerinci, dikali 1 hari, dikali sebulan, maka kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi gunung sampah. Jadi dalam hal ini mari kita lebih bijak, mari kita lebih peduli untuk mengelola setidaknya sampah kita sendiri. Misalnya sampah basah ataupun sampah organik bisa kita jadikan kompos, atau setidaknya mungkin kita belum sempat untuk mengolah jadi kompos, cukup kuburkan sampah tersebut di halaman ataupun di belakang rumah. Jadi untuk sampah plastik yang nantinya yang kita buang. Kedepannya kami juga berpikir bagaimana sampah plastik ini juga dikelola, diolah, apakah nanti menjadi RDF ataupun kita press
dan menjalin kerjasama dengan private sector seperti semen Padang dan sebagainya untuk persoalan sampah plastik. Jadi semoga ke depan rencana kami, langkah kami bisa menangani sampah Kerinci dengan baik sehingga Kerinci menjadi kota bersih, dan mohon dukungan masyarakat Kerinci dari semua lini untuk membantu bagaimana program mengatasi persoalan kesampahan ini. Terima kasih. Ya, dalam pengolahan sampah secara penganggaran tentu saja ini kita rasakan masih sangat kurang. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 7 miliar ya, dan tahun ini kita hanya 1,9 miliar untuk semua bidang lingkungan hidup, tidak hanya soal persampahan. Jadi memang di sini kita terkendala dalam pendanaan untuk pengolahan persampahan. Tetapi ini bukan sebagai kendala utama. Kita tetap melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar persoalan sampah ini bisa selesai dengan melibatkan para pihak. Nah, dalam hal ini juga kita mengidentifikasi para stakeholder yang sekiranya bisa kita ajak untuk bekerja sama, seperti PLTA, PTP Nusantara, kemudian PT Edisi, kemudian NGO internasional, yang kita harap ke depannya, ini masih sedang kita upayakan, bisa menjadi partner kerja kita dalam pengolahan sampah. Jadi kami mengharapkan dukungan dari semua masyarakat, terutama kepedulian terhadap bagaimana pengolahan sampah seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi. Terima kasih. Ya, jadi persoalan sampah ini, tidak semua persoalan sampah di Kota Kerinci itu adalah tanggung jawab lingkungan hidup, termasuk di desa-desa. Lalu apakah itu tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup? Tidak. Pemerintah desa mulai dari kecamatan dan desa itu juga sudah harus mencari solusinya, solusi-solusi yang sederhana. Nah, kemudian di lokasi wisata, objek wisata seperti danau, Kerinci, Kayu Aro ya, di lokasi-lokasi tersebut pengolahan sampah merupakan tanggung jawab daripada pengelola wisatanya. Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan penjemputan. Tetapi untuk kebersihan lokasi objek wisata itu adalah tanggung jawab daripada Dinas Pariwisata. Terima kasih. Kita juga melakukan korve sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo, yaitu untuk mewujudkan gerakan Indonesia Asri. Nah, kita sudah melakukan 2 kali korve. Yang pertama di Danau Kerinci, yang kedua di Kayu Aro. Nah, dalam hal ini kita juga akan melakukan gotong royong ataupun korve di beberapa titik kritis ya, ataupun titik-titik yang menjadi tujuan utama wisata di Kabupaten Kerinci, seperti di beberapa lokasi wisata Kayu Aro, Danau Kerinci dan sebagainya, serta di jalan-jalan nasional. Nah, untuk ini kami sudah membentuk Satgas Kebersihan Pra dan Pasca Idul Fitri yang kemarin dipimpin oleh Wakil Bupati Kerinci, dan kami akan membantu memfasilitasi untuk pembentukan SK Satgas yang akan bertanggung jawab selama pra dan pasca Idul Fitri, sehingga kebersihan di Kabupaten Kerinci ini bisa terjaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang pengelolaan persampahan dan limbah Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa sesungguhnya untuk penanganan sampah di Kabupaten Kerinci sampai saat ini kita sudah berupaya maksimal. Namun sesuai dengan apa yang menjadi target kita, bahwa yang paling utama adalah sistem pengelolaan sampah, terutama di tempat pembuangan sampah akhir. Untuk saat ini upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama mengutamakan mengintensifkan khusus untuk pengangkutan sampah, walaupun berdasarkan aturan ada sebagian yang sudah kita limpahkan ke kecamatan. Namun khusus untuk balai atau pasar tradisional dan jalan nasional itu masih menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, terutama di bidang pengelolaan persampahan. Untuk saat ini kita sudah punya pengelola sampah yang berada di Bukit Kerman, dan saat ini kita sudah fokus untuk seluruh sampah yang ada di Kabupaten Kerinci itu kita arahkan untuk masuk ke tempat pengolahan sampah tersebut.
kita sudah punya fasilitas mesin, itu ada fasilitas mesin pencacah dan pemilah. Jadi kita sangat berharap kalau bisa ya masyarakat bisa memilah sampah dari rumah tangga. Kita berharap bahwa sampah yang sampai ke tempat pengolahan akhir itu adalah sampah yang sifatnya residu, yang hanya sampah anorganik. Untuk sampah organik nanti bisa dikelola di rumah, masih bisa dikelola di rumah, karena ini sifatnya pasti bisa diurai oleh bakteri atau hancur. Sementara untuk yang anorganik itu tidak bisa, maka di situ kita olah di tempat pengolahan sampah di TPS akhir di Kederman. Mungkin itu kami mohon nanti masyarakat bisa memahami bahwa ada beberapa kendala juga yang kami, terutama khusus untuk memilah sampah dari awal, pemilahan dari awal, dari sampah organik dan sampah anorganik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.